Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakaruhumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa di subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kesehatan umur yang diberikan oleh Allah masih mampu kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan, baik salat subuh berjamaah ataupun thalabul ilmi, mudah-mudahan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita di majelis yang mulia ini senantiasa diterima, dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabihi wa ahli baitihi al-kiram subhana jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas perbedaan antara dua status orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah. Karena yang beriman belum tentu bisa menjamin imannya
sampai nanti menghadap Allah. Kemudian yang maksiat tidak boleh juga putus asa dari rahmat Allah. Jadi dua-duanya punya peluang. Yang mukmin punya peluang baik, punya peluang tergelincir. Yang ahli maksiat punya peluang al-israr fil maksiat terus menerus, nggak bisa lepas, dan juga punya peluang kembali kepada Allah atau taubat. Jadi dua-duanya punya kesempatan yang sama. Tidak semua Allah berikan contoh atau Allah berikan hikmah yang baik pasti dari sebuah ketaatan, tidak juga. Tidak semua bentuk ketaatan yang ada di alam dunia ini itu hikmahnya baik, enggak semuanya. Karena ada di dalam riwayat Nabi menyebut ahli ibadah tapi calon neraka. Ibadah itu kan baik. Tapi kenapa Nabi bilang calon neraka? Dan dalam riwayat Bukhari ada seorang yang dianggap hina secara sosialnya sebagai seorang pelacur. Tapi ternyata di riwayat itu dikabarkan calon penghuni surga. Jadi tidak semuanya yang casingnya itu baik, endingnya akan baik. Dan tidak semua yang casingnya itu buruk atau maksiat, itu pasti buruk, tidak juga. Bahkan sampai dalam satu riwayat disebutkan, sebetulnya saat ini yang hilang dari orang beriman bukan ilmu. Karena ilmu itu banyak sekali. Saat ini orang berlomba-lomba menjadi yang lebih pintar, menjadi orang yang lebih mumpuni dari setiap bidang ilmu lah. Yang hilang itu kebijaksanaan ilmu. Makanya ada riwayat al-hikmah dholatul mu'min. Bahwa hikmah itu yang banyak hilang dari orang beriman. Sehingga tidak bijak melihat realitas yang terjadi di alam dunia ini. Ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan visi misinya, tidak sesuai dengan aktivitas kesehariannya, langsung mudah menghukumi, wah ini orang durhaka. Kemudian ada orang yang baru melakukan kebaikan, hanya tidak sesuai dengan kaifiat yang dia kerjakan, wah ini salah, wah ini gak sunnah. Ini yang maksud saya, ilmu itu jangan dipisah dengan hikmah. Kalau ilmu dipisah dengan hikmah, tidak ada rasa dalam pengamalannya, gak ada rasa. Yang ada hanya kering, merasa benar, dan hitam putih saja ilmu itu. Seharusnya ilmu berefek pada kemaslahatan. Kenapa? Karena ilmu dengan manusia itu nggak bisa dipisahkan. Ayat yang pertama, ketika Nabi Adam itu diceritakan secara historis dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradohum. Jadi antara ilmu dengan manusia itu satu hal yang inheren, melekat dia. Karena posisi malaikat dan manusia ini beda. Malaikat itu ketika berbuat taat biasa saja, nggak ada spesialnya. Mereka sujud aja, nggak ada motivasi yang lain. Kalau manusia itu berbuat taat, punya motivasi yang lain. Jadi nggak hanya itu saja taatnya, bisa yang lain taatnya. Makanya Allah berikan fasilitas dari segi baik dari kewajiban ataupun yang sunnah itu macam-macam. Kewajiban itu tidak melulu sholat 5 waktu. Ada juga yang lain. Kewajiban itu tidak hanya zakat, ada juga yang lain. Kesunahan itu tidak hanya Senin Kemis puasa. Ada juga kesunahan Nabi yang lain. Jadi kebaikan tidak dijadikan sebagai satu model oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu karakternya manusia dengan malaikat beda. Kalau malaikat nggak akan jenuh. Karena nggak punya syahwat. Kalau manusia ini pasti jenuh, Pak. Makanya diberikan syariat itu yang bermacam-macam. Jalan artinya yang bermacam-macam. Ada kesunahan Nabi puasa, ada kesunahan Nabi bangun malam, ada kesunahan Nabi sedekah di waktu subuh, ada kesunahan, tinggal pilih yang mana. Yang sesuai kebutuhan kita, yang sesuai kemampuan kita. Enggak perlu Bapak harus semuanya dimakan, itu rakus namanya.
Kata ulama, umurmu singkat, amal soleh itu banyak sekali. Kalau kamu mau ambil semua, umurmu harus berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Jadi carilah yang terbaik yang kita bisa lakukan dengan ikhlas. Itulah yang kita suguhkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bisa mengaplikasikan ilmu dengan baik hanya orang yang masuk kategori yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Karena dalam catatan tidak semua orang berilmu selamat. Karena ada hadis yang bunyinya ini populer sekali. Orang yang berilmu tapi tidak ngamalin ilmunya, uljima bilijamin minan nar. Nanti ilmunya melilit dia di hadapan Allah Subhanahu. Padahal orang berilmu kan positif. Alim namanya kalau dibandingkan orang bodoh gitu. Tapi tetap dicela. Artinya nggak ada perjaminan, nggak ada. Ada lagi kutipan ulama besar dari Palestina, ya, namanya Imam Ibnu Ruslan, wafatnya abad ke-8 Hijriah. Ibnu Ruslan pernah bicara begini dalam bentuk syair, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya sia-sia. Berarti ilmu tidak berefek pada kehidupan dunia sampai akhirat. Gitu. Kemudian juga disebutkan siapa saja yang berilmu tapi tidak mengamalkan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, disiksanya lebih dulu dari penyembah berhala. Penyembah berhala kan kafir, belakangan disiksanya. Yang lebih dulu disiksa tuh orang berilmu kagak ngamalin. Itu lebih dulu disiksa di akhirat. Nah, jadi tidak semuanya positif. Nah, orang yang begini berarti ilmu yang tidak keluar hikmah dalam ilmunya. Padahal kalau kita mengajak kepada kebaikan, ud'u ila sabili rabbika bil, meskipun ahli tafsir bilang di ayat itu yang disebut hikmah bukan artinya halim, bukan. Ud'u ila sabili rabbika bil Quran. Maksudnya hikmah itu Quran. Kalau kata ahli tafsir, ya enggak masalah. Karena Quran itu menerima semua bentuk manusia dengan problemnya masing-masing. Gitu. Kenapa? Buktinya ada ayat yang tergolong umum, ada ayat yang tergolong khusus. Gitu. Ada hukum Allah yang sifatnya universal, ada hukum Allah yang sifatnya partikular, ada. Jadi tidak semua orang kena hukum itu. Itu kan bentuk kebijaksanaan Allah melalui khitab. Khitab itu artinya perintah Allah yang tertulis, termaktub, yang sudah dibahasakan melalui Quran dan Sunnah. Sekalipun Sunnah itu secara verbal keluarnya dari Rasulullah. Gitu. Tapi kalau Bapak baca ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang keluar dari lisannya Rasulullah semua itu inspirasinya wahyu. Bukan karena syahwat. Sebetulnya itu ingin membendung orang yang menstigma bahwa Nabi itu membuat Nabi itu berfatwa memerintahkan kepada sahabat untuk sholat. Itu berdasarkan syahwat dan akal-akalannya Muhammad. Tak turunlah ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang diucapkan Rasulullah sedikit pun dasarnya karena wahyu, bukan syahwat. Tapi secara faktual tidak semua hadis murni wahyu. Enggak semua, Pak. Secara teori iya. Tapi secara faktual tidak. Karena ada hadis, nah ini ada di dalam bukunya Mahmud Tohan, ada di dalam bukunya Mana Al-Qattan juga ada. Hadis itu ada dua model. Pertama yang disebut dengan tauqifi. Tauqif itu artinya dari kata waqafa, wukuf. Jadi inspirasi utamanya wahyu, udah tawakuf saja ngikutin firman Allah, gitu aja. Nah, tapi ada hadis yang kedua. Taufik itu apa yang diijtihadkan Nabi sejalan dengan semangat Al-Qur'an. Semangat
Jadi spiritnya itu sejalan dengan Quran, semangatnya itu. Karena kalau Nabi berijtihad tidak sesuai dengan spirit wahyu, nanti Jibril turun ditegur. Bukan begitu Muhammad. Ini harusnya begini. Jadi Nabi belum sampai kejadian salah, sudah direvisi. Zahir batinnya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah kadang udah maksiat, makanya kagak sadar-sadar lagi. Ini kalau orang kayak kita. Iya. Kalau Nabi mah belum sampai kejadian berbuat salah, sudah direvisi oleh Jibril. Jangan. Meskipun ada beberapa Nabi juga dikritik oleh sahabat. Kebijakan-kebijakan muamalatnya. Bukan ibadah ya. Kalau ibadah nggak ada yang dikritik Nabi itu. Tapi kalau konteks politik, siasah perang, masalah muamalat, itu banyak yang mengasih masukan ke Rasulullah. Harusnya begini ya Rasulullah. Dan Nabi nggak marah. Nggak marah. Karena konteksnya sosial. Kalau soal ibadah dan praktek vertikal, nggak ada sahabat berani, kecuali sahabat diem-diem ngerjain. Nanti Nabi nilai sendiri, bener apa enggak gitu. Kayak misalnya Nabi nggak pernah ngajarin baca Allahu Akbar Nabi ngajarinnya kan wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Nggak pernah Nabi ngajarin Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Itu nggak pernah ngajarin Nabi. Tapi ada sahabat yang ngucap begitu nggak make ngomong sama Nabi. Nabi kedengeran lagi ngimamin sholat, kok ada yang baca nggak sesuai yang saya ajarin? Gitu. Kan Nabi telinganya jangan nama kita ya, samain nama kita. Kalau kita terlalu banyak katembatnya, jadi kesumpel gitu ya. Kalau Nabi itu matanya 4 dalam riwayat Imam Tirmizi. Jadi di depan ada, di belakang ada, bisa tahu makmum yang salah-salah itu bisa tahu. Telinganya juga tajam sekali. Jadi yang disimpan tahu makmum yang selesai sholat, falamma insarafa anis shalah, ketika Nabi selesai sholat ditanya, manil qail, siapa yang bicara tadi itu? Nambahin Allahu Akbar kabir alhamdulillah subhanallah tahu wasilah itu. Padahal yang saya ajarkan langsung wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati itu. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Itu pas kamu baca itu banyak para malaikat turun pengen catat pahalanya katanya. Jadi Nabi nggak nyalain enggak. Tapi sahabat nggak berani ngomong di depan Nabi pengen nambahin, nggak berani. Karena konteksnya vertikal, bukan horizontal. Kalau konteksnya horizontal, sahabat berani. I'dil ya Muhammad. Begitu ngomongnya. Udah kayak orang barbar loh Pak. Pokoknya kalau orang dulu ngomongnya ya Muhammad, pasti orang suku Baduy itu. Arab pedalaman itu. Karena nggak paham adab. Manggilnya bukan ya Rasulullah, tapi manggilnya ya Muhammad. Sama aja kayak begini, kayak di sini, manggil ustadz namanya doang. Atau manggil kiai ya begitu selang-selingian. Ya sama aja berarti kayak orang pedalaman. Begitu. Sebetulnya bukan yang bodoh, bukan ininya. Sama kayak Arab jahiliyah. Yang jahil itu bukan intelektualnya Pak, tapi akhlaknya jahil. Gak bisa bedain mana orang tua, mana yang muda. Gak bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Gak bisa membedakan mana akhlak yang benar, mana yang tidak. Itu karakter loh. Setiap umat dan komunitas diberikan Allah punya karakternya masing-masing. Saya rasa lebih baik di Masjid Kuba, kalau ada orang lagi sholat sunnah, dia nggak mau ngelewatin orang sholat sunnah. Jadi muter dulu, mendingan lewat belakang orang sholat ya. Daripada di Masjidil Haram, bapak sholat, pala bapak dilangkain. Coba deh. Bahkan ketendang-tendang pala. Udah tahu orangnya, bapak lagi sholat, orangnya tahu. Cuman orang Arab biasa begitu. Nanti jangan marah. Kalau pala bapak lagi sholat dilangka-langkain kedepak begitu loh. Jangan salah, orang sono itu yang begitu biasa, bukan sulada, bukan udah biasa orang sono begitu. Tapi kalau di Indonesia yang preman tatonya panjang-panjang, kalau ada orang sholat minder, segitu preman loh. Nah di Arab terbalik, yang make gamis ngelihat orang sholat, palanya dilangkain. Pertanyaan saya, itu doktrin agama apa karakter? Itu karakter Pak, bukan agama, bukan yang itu. Itu ada tabiat setiap daerah masing-masing. Orang sini biar kata gagal sholat nih Pak, ketemu kiai. Pak Kiai mau kemana? Kagak pernah sholat padahal nih orang. Biangnya maksiat. Begitu. Ya kalau
Kalau di tempat yang lain mungkin daerah beda-beda ya. Tapi di ceritanya Rasulullah, waduh, Bapak tahu ceritanya pembunuh yang 100 itu kan? Itu nanyanya emang pakai adab, Pak. Ya nanya sama rahib lah atau apalah begitu. Saya ini pembunuh. Begitu ngomongnya. Kagak, maaf Kiai atau apa kayak begitu. Makanya sampai ada teori konyol, nih teori konyol nih, bukan teori beneran. Yang bilang Nabi Muhammad itu kan orang Arab, Pak. Kenapa karakternya nggak kayak orang Arab? Coba kulitnya putih, rambutnya sebahu. Karakternya nggak seperti Arab asli. Kalau Arab asli itu ngomongnya kayak orang Medan, ngegas. Kalau Arab asli. Tapi Nabi diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah, ngomongnya lembut, menyenangkan hati orang. Sampai ada teori konyol yang bilang, jangan-jangan Nabi ini asalnya Jawa. Karena orang Jawa kalau ke orang tua santunnya luar biasa begitu sampai nunduk-nunduk. Jangan-jangan namanya teori kan boleh aja teori mah. Oh iya, orang Solo kali ya atau orang mana begitu. Yang jelas bukan orang Cipondoh. Orang Cipondoh ambekan soalnya. Gitu. Jadi nggak ada kata saya secara teori ilmu boleh-boleh saja tapi jangan ngawur karena sejarah itu yang dibutuhkan bukan teori tapi fakta data. Saya kan belum lama seminar di MUI Banten, saya jadi narasumber. Saya berdua dengan Profesor Mukti Ali, guru besar sejarah di UIN Banten. Itu. Beliau bicara tentang sejarah historis itu luar biasa. Emang kalau profesor luar biasa ya kalau bicara. Jadi profesor itu memang salah satu tandanya adalah kalau ngomong susah dipahamin. Orang kalau ngomongnya susah dipahamin ada dua kemungkinan, Pak. Satu pinter, dua blow on. Itu. Ya. Ya coba orang gila gampang dipahamin nggak? Coba aja, Bapak ada orang gila nih, tanya diajak ngomong. Kan susah juga dipahamin tuh omongannya. Jemuannya apa, segala macam. Ini 11-12 sama profesor sebenarnya. Gitu, cuman kalau profesor gila ilmu gitu. Dia itu waktu lagi seminar Pak, ngomongnya begini Pak. Saya punya data 1000 manuskrip. Begitu. Luar biasa kata saya ini. Saya sampai ke Belanda, ke Jerman mencari jejak intelektualnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Masa-masa Snok Hurgronya itu dulu sampai dengan masa saat ini itu masih dicari itu. Bagaimana transmisi penyebaran ilmu-ilmu komunitas Jawa. Ternyata banyak ada di perpustakaan Belanda di sana. Itu saya sampai ke Belanda loh Pak, kata profesor itu untuk cari data. Kesimpulannya orang sejarah nggak laku. Orang sejarah tuh manuskrip. Karena mereka butuh itu untuk validasi betul atau enggak begitu. Jadi, nah saya yang kagak paham sejarah pelangap-pelongo jadinya kata saya. Aduh, saya basicnya beda. Kalau saya kan basicnya usuluddin. Kalau beliau kan memang basicnya adab, humaniora tentang sejarah. Cuman saya bicara tentang Syekh Nawawi tapi dalam perspektif apa yang lain gitu. Kalau beliau sejarah historisnya, saya yang lain. Pada akhirnya itu seminar luar biasa karena utusan-utusan dari beberapa dari Cilegon, dari Serang, sampai dari Tangerang, Tangsel juga ada. Nah itu. Jadi ilmu yang melahirkan hikmah itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang masuk kategori ayat yang sering dipakai oleh santri ini kalau mau hadoroh, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat dua orang, derajatnya diangkat Allah. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang berilmu. Nanti dulu ilmu yang mana? Kalau semakin berilmu, semakin menyempitkan harapan orang supaya bisa taubat, menyempitkan jalan manusia supaya kembali kepada Allah. Yang model kayak begini kayaknya nggak masuk kategori orang yang diangkat derajatnya. Karena Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini ulama besar dari Mesir, wafatnya abad 8 Hijriah. Ya, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu pernah nulis, bukan makalah sih, tapi kalau sekarang kayak tesis kali ya. Itu di kitabnya itu pernah bilang, nanti akhir zaman ada kelompok namanya Al-Wu'az. Bapak tahu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pernah dengar? Kayaknya kayak di YouTube mah banyak ya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu orator ulung dari Mesir.
Kalau Bapak mau tahu, nggak pernah ada catatan Syekh Mutawalli nulis kitab. Dari mana nulisnya? Beliau itu mubaligh, bukan penulis, bukan katib, bukan kutab, bukan muallif. Beliau itu mubaligh tersohor dari Mesir. Tapi keilmuannya setara mufti. Itulah hebatnya mubaligh di sono sama mubaligh di sini terbalik. Kalau mubaligh di Timur Tengah, dia mubaligh tapi dia ahli tafsir, Pak. Dia mubaligh tapi dia ahli fikih. Dia mubaligh tapi dia ahli tauhid. Dia mubaligh tapi dia ahli dalam ilmu agama. Begitu. Nah, kalau di Indonesia terbalik. Kagak ahli apa-apa, ceramah. Itu kalau di Indonesia. Baru sadar kemarin sore, ceramah. Akhirnya nggak berkualitas. Bicaranya sih bagus. Bagus bicaranya, namanya alimul lisan. Bicaranya bagus. Persis seperti tukang perabotan sama sales kalau ngomong nggak ada berhentinya kan, Pak, nggak aus lagi gitu. Nah, kata saya, Allah, kok beda banget. Jadi Mutawalli Sya'rawi itu, Pak, kalau Bapak lihat di pameran kitab itu tafsirnya besar sekali. Tafsirnya yang nulis itu bukan beliau, tapi pengajian beliau, ceramah-ceramah beliau tentang tafsiran Quran dikumpulkan oleh muridnya, dijadikan satu kitab tafsir. Sama seperti Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh tuh nggak pernah nulis, yang nulis muridnya Rashid Ridho. Akhirnya jadilah tafsir Al-Manar. Al-Manar itu majalah sebetulnya, mah, di Mesir. Ada majalah, jurnal gitulah, itu populer di Mesir, namanya Al-Manar. Nah, ternyata kemudian akhirnya jadi nama kitab tafsir itu. Memang itu pada saat itu memang revolusi Mesir itu doktrinnya doktrin apa namanya Mu'tazilah, zaman-zamannya Muhammad Abduh itu ya. Nah, Muhammad Abduh punya guru pinter juga lagi, namanya Jamaluddin Al-Afghani. Itu muridnya itu. Jadi Mesir dengan Arab Saudi ini punya catatan sejarah yang luar biasa. Ya, selain Mesir juga Al-Azhar itu universitas tertua, universitas Islam tertua waktu zaman dinasti Fatimiyah, Syiah itu, sampai dengan sekarang. Saudi juga sama. Kalau ngomongin tertua, ada yang lebih tertua di Saudi, Baitul Atiq, Ka'bah. Gitu. Tapi kalau kampus-kampus enggak. Nah, itulah makanya orang tuh semakin, kalau mubaligh itu semakin berilmu, Pak, dan semakin alim, yang keluar itu hikmah. Makanya kenapa kalau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ceramah itu, Pak, itu ribuan jamaahnya, Pak. Mungkin kalau dulu mah Kiai Zainuddin MZ kali ya. Jadi semua kalangan bisa, Pak. Semua kalangan bisa diterima. Dan orangnya tidak menyindir orang. Kan saat ini Bapak ketemu nggak di YouTube, ketemu penceramah yang menghina orang nyebut namanya? Banyak kan, Pak? Maksud saya begini, Bapak setuju atau tidak dengan pemerintah, kan urusan Bapak itu. Tapi apakah begitu orang beriman membuka aib saudaranya di mimbar? Apalagi temanya Maulid Nabi. Apa begitu caranya Rasulullah? Bukannya hadis, kalau ngikutin hadis Nabi begini bunyinya, man satara musliman satarahullah fid dunya. Orang yang menutupi aib saudaranya di dunia, aibnya ditutupi Allah Subhanahu. Nah, penceramah sekarang gila semua.